Apa argumen yang bisa kamu kasih untuk teman-teman ateis saya yang lagi nonton, yang membuat kamu betul-betul yakin gitu loh, bahwa Tuhan nih ada gitu loh? Untuk teis, saya itu paling suka tentang moral argumen. Jadi menyatakan bahwa di dunia ini kita itu hanya bisa menilai sesuatu itu benar-benar baik atau secara objektif baik ya karena adanya Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu nggak ada, kita nggak bisa menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar-benar baik gitu loh. Memang itu baik. Hanya karena keberadaan Tuhan lah kita bisa menilai sesuatu ini benar-benar baik gitu. Kalau Tuhan nggak ada, ya itu semua jadi subjektif. Akhirnya semua itu sesuai konsensus aja gitu kan. Kalau konsensus bilang baik, maka itu baik. Kalau itu nggak baik, ya itu nggak baik. Nah, menurut saya itu juga argumen yang kuat untuk mendukung keberadaan Tuhan. Karena saya percaya bahwa moral itu pasti ada yang objektif. Pasti ada yang bernilai benar dan tidak bisa diganggu-gugat gitu loh. Itu sesuatu yang sudah menjadi hakikat kita sebagai nilai moral kita. Itu yang saya betul-betul nggak bisa tidur ya. betul-betul mempertanyakan gitu. Jadi memang saya mengakui bahwa memang kalau misalkan tanpa ada keberadaan Tuhan, kita tuh nggak bisa betul-betul bilang bahwa oke, let's say pembunuhan Hitler atas Jewish itu is objectively jahat gitu loh. Itu adalah kejahatan objektif. Kita kalau misalkan kita nggak ada Tuhan, kita nggak bisa bilang itu betul-betul objektif gitu kan. Begitu juga kebaikan gitu. Kalau misalkan Tuhan itu nggak ada, kayaknya kita nggak bisa mengatakan bahwa ada hal yang betul-betul baik gitu, yang secara objektif baik, karena memang balik lagi, karena dasar yang paling baik untuk mengatakan bahwa sesuatu itu objectively baik atau jahat itu memang kata Tuhan gitu loh. Karena kalau misalkan tanpa ada Tuhan, ya balik lagi jadinya kayak subjektif konsensus kayak gitu lah. Moral objektif itu ada di kekristenan. Dalam artian begini, di fondasi iman kita adalah Yesus yang jadi manusia, Tuhan yang jadi manusia, Tuhan yang meninggalkan dimensi keilahiannya untuk datang ke dalam dimensi manusia, yang kemudian dia kembali lagi ke dimensi ilahi. Dan ketika dia datang dari dimensi ilahi ke dimensi manusia, dia mentransfigurasikan roh menjadi tubuh. Dan ketika dia kembali ke dimensi ilahi, tubuh dari dimensi manusia ini dibawa juga ke ilahi. Makanya ketika dia bangkit gitu ya dari kematiannya, dia menampakkan tangannya yang berlubang paku. Berarti kan badannya ini masih badan manusia. Dengan badan yang sama dia naik ke surga. Nah, kalau saya mikirnya gini, berarti Yesus sebagai manusia ini adalah Tuhan yang bisa betul-betul kita tahu gitu loh wujudnya. Dan itu cuma ada di Kristen. Tuhan yang bisa kita tahu gimana dia itu ketika ada di dunia manusia seperti apa. Makanya apa yang menjadi moral dia, pastilah moral yang objektif gitu. Pastilah itu moral yang tertinggi yang bisa manusia pikirkan, manusia pelajari dan manusia lakukan. Pasan dia disalibkan adalah karena orang-orang tidak terima dengan moralitas objektif yang dia bawa. Apa itu kasih gitu. Orang-orang saat itu moralitasnya semuanya tertuju kepada hukum Taurat, apalagi orang-orang Yahudi ya. Mereka sangat mengagungkan itu gitu. Bahkan apapun harus sesuai dengan hukum Taurat. Dan ketika Yesus datang, malahan dia tidak mengindahkan hukum Taurat ini, dia melakukan sesuatu yang secara subjektif salah. Tapi kita akhirnya sampai sekarang kita yakin apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu sesuatu yang benar secara objektif karena dia Tuhan gitu. Dan tanpa membuat kita bingung, dia cuma bilang gini, di dalam dua hukum ini tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah, itu aja. Itu hukum yang merangkum semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus katakan begitu, berarti nilai objektivitasnya di situ. Kasih itu gitu. Dan saya rasa itu yang membuat saya gak sulit gitu loh kita menemukan panduan di dalam dunia ini ketika kita melihat satu sosok yang bisa menentukan dengan jelas nilai objektivitas dari apa yang harus kita lakukan.
Dan ketika kita berdiri dengan moralitas objektif yang Tuhan Yesus bawa, kita nggak lagi terfokus pada apa peraturan-peraturan gitu, tetapi apa tindakan yang harus dilakukan di satu situasi dan kondisi tertentu. Seolah-olah yang diperjuangkan itu teologi Kristiannya, Christianity teologinya kan, bukan. Kalau saya ada di agama lain, mungkin juga saya akan punya pengalaman yang serupa nih, dengan nilai objektivitas yang sama, itu kan. Tapi kenapa saya sampai di titik saya tetap ada di Kristen? Karena hanya di Kristen yang yaitu tadi Tuhan itu bisa jadi manusia gitu loh. Yang secara orang lain mungkin pikir itu mah hal yang konyol. Justru kalau dengan alasan itu saya lebih baik nggak di Kristen deh gitu kan. Ngapain punya Tuhan yang bisa jadi manusia? Kalau saya pribadi justru memilih hal yang seperti itu karena dengan begitu jelas secara historis, secara kemanusiaannya itu saya bisa melihat nilai objektivitas itu. Dan begini bro, nggak semua Kristen itu punya nilai objektivitas yang sama seperti apa yang saya sampaikan ini. Ambil contoh nih, orang-orang evangelikal di Amerika sekarang yang dominan mendukung orang-orang Israel. Saya tuh kalau baca komen-komen di YouTube ya, komen-komen tentang orang-orang evangelikal ini ya, yang mereka membela mati-matian Israel hanya karena di Kejadian 12 ayat 3 mengatakan orang yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang diberkati akan diberkati gitu kan. Itu kayak mereka itu benar-benar dipimpin oleh moral subjektif itu gitu loh. Kayak bukan Yesusnya yang mereka lihat, tetapi apa yang tertulis di dalam kitab yang menulis tentang Yesus, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat gitu loh, apa yang tertulis di dalam kitab agamanya. Dan ketika itu yang dijadikan patokan moralnya, pasti akan lahir yang namanya moralitas subjektif. Apapun agamanya, mau Kristen pun tetap bisa seperti itu gitu. Mau Kristen pun tetap bisa dia memiliki moralitas subjektif. Mau Tuhannya tetap sama, Tuhan Yesus, agamanya sama, Kristen, kitabnya sama, semuanya sama, tapi cara dia memahaminya berbeda. Itu hasilnya bisa lain. Jadi balik lagi, menurut saya agama apapun sama, dalam pengertian sama itu begini, tetap bisa menemukan moralitas subjektif. Tetapi moralitas subjektif yang seperti apa? Apakah sesuatu yang sebenarnya subjektif kita anggap objektif gitu, atau yang memang benar-benar objektif? Nah, kalau di kepercayaan saya sekarang, moral objektif itu punya namanya kasih, namanya love gitu, namanya compassion, belas kasihan, dan hal-hal seputar itu lah yang bisa dipisahkan. Kalau secara gramatikalnya ya, dari bahasa aslinya bisa dipisahkan antara nafsu yang mana, antara kasih kita ke orang tua yang mana, dan kasih tertinggi agape itu yang seperti apa. Nah, Yesus bawa itu kan kasih tertinggi nih. Bahkan dia katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, kalau saya katakan sih, saya bukan membela teologi Kristen ya. Saya membela apa yang saya kagumi dari Yesus Kristus, apa yang saya ikuti, apa yang saya mau teladani dari Yesus Kristus, yaitu apa yang dia lakukan. Dia menentang semua moralitas subjektif pada zamannya, itu sesuatu yang diakui sebagai yang tertinggi, tapi dia katakan aku punya yang lebih tinggi, inilah yang harus kamu lakukan, dan saya melakukan itu. Jadi agama itu bungkus luarnya gitu, tapi intinya adalah Yesus itu sendiri dan moralitas objektif yang dia bawa. Itu sih bro.